Jadi saya pikir lebih besar pengeluaran rokok saya daripada uang kursusan. Iya. Jadi waktu itu saya tidak berpikir harganya, tetapi karena melihat antusiasme yang tidak pernah menurun, tidak pernah menurun, bahkan salah satu teman, beberapa teman mahasiswa, bukan salah satu, itu sengaja menabung. Dan ketika dia menabung, dia tidak pernah bilang ini mahal atau murah. Yang jelas dia pengen ke sana itu. Jadi untuk bisa ke kampung Inggris Pare. Jadi dia tidak berpikir ini mahal, ini murah. Yang jelas dia bisa ke sana untuk belajar. Bahkan dia rela nabung, tidak beli buku, dan bahkan dia puasa Senin Kamis. Itu buat itu uang jajannya itu. Ini pengalaman teman-teman itu yang alami. Luar biasa ya. Itu. Sampai nggak punya duit, nabung dulu. Nabung untuk bisa ke sana. Nabung, iya itu. Bahkan ada yang cancel beberapa itu cuti semesternya, dan ada beberapa 4 orang teman itu yang tamat SMA itu tidak langsung kuliah. Dia bilang kita kuliah setahun, kita belajar setahun di sana di Pare, itu kita sudah hampir sarjana S1 di pendidikan bahasa Inggris katanya. Itu. Dan saya tidak tahu nasibnya mereka bagaimana, tetapi ketika saya melihat di lapangan di sana itu, dan itu memang baguslah, itu sangat mewakili untuk sebagai bekal untuk masuk di perguruan tinggi. Itu sangat kuat. Jadi tidak ada ruginya mereka investasi setahun. Gitu. Oke. Sedikit lagi nah, pengalamannya Agung sampai, karena orang punya cerita berbeda tuh sampai masuk ke Pare. Iya. Pengalaman saya apa ya? Saya juga sama sih sebenarnya kayak cerita teman-temannya Mr. Ranca, yang dimana saya nganggur dulu sebelum lanjut kuliah, investasi 1 tahun lah kayak gitu. Cuman saya keterusan 1 tahunnya. Jadi 7 tahun. 7 tahun. Dibarengi sama kuliah. Sambil gitu. kuliah di Pare. Ya. Oh gitu. Jadi dikenal baik ini anunya. Kulturnya di Pare ini kayak gimana, masyarakatnya dengan kampung Inggrisnya dia tahu betul. Ya karena dia hidup di 2 tempat kan? Ya. Hidup di masyarakat dan hidup di kampung Inggrisnya. Saya sempat Idul Fitri, Idul Adha di Pare itu. Pasti sepi. Iya. Sepi itu. Karena pendatang semua. Sempat itu saya lebaran di situ. Biasanya ini menjelang mau lebaran itu kursusan pada tutup. Tapi masih ada beberapa yang kita buka. Iya, kayak gitu. Makanya kan orang menghilang karena tutup itu. Ya, yang guru-gurunya juga kan mungkin saya memang bukan lagi mungkin, kebanyakan kan bukan juga orang di sana. Ya, bukan orang dari penduduk Pare. Dan ada bagusnya komunitas-komunitas yang belajar di dalam satu kursusan itu, meskipun dia tidak punya asrama, mereka itu selesai kursus itu mereka membuat komunitas tersendiri. Ya. Yang sudah akrab di kelas itu, ayo kita belajar di Nanggonmu, maksudnya kita belajar di kos-kosanmu, itu barengan dia sampai dia. Jadi kalau ada kursusannya jam 5, dia menghabiskan waktu itu, jadi dia tidak tidur siang. Jadi dia belajar bersama di situ sambil dia menjemput jadwal kursus yang bagus. Dan itu sangat bagus. Maksudnya di malam hari sesudah Isya itu sebelum sampai jam 9 itu mereka membuat study club lagi tuh. Ya, itu bagusnya mereka. Terus berkembang ya. Iya, itu. Itu yang saya rasa jadi yang berpikir pas-pasan dalam menangkap itu dengan usaha ekstra lah itu. Oke,